Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar. Pada kali ini saya akan menjelaskan urutan langkah-langkah untuk membuat program dengan menggunakan konsol pada Smart Relay. Di sini nanti saya akan membuat program untuk rangkaian DOL atau Direct Online. Seperti yang kita ketahui bahwa Direct Online terdiri atas dua input, yaitu input sebagai stop dan input sebagai start. Untuk input sebagai stop, nanti saya menggunakan I1, sedangkan untuk input sebagai start, saya menggunakan I2. Baiklah, langsung saja saya membuat programnya. Yang pertama, jika kita perhatikan di sini, di pojok kiri atas terdapat kursor yang berkedap-kedip yang berbentuk persegi. Untuk membuat fungsi input, maka tombol shift yang ada di bagian kanan ini harus kita tekan dan tahan. Kita tekan terus. Selanjutnya kita tekan tombol ini yang mengarah ke atas. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Baiklah, jika kita perhatikan di sini, maka akan muncul karakter I1 yang menandakan bahwa I1 ini dalam kondisi NO. Jika harus diperhatikan, I di sini bentuknya adalah kapital, hurufnya adalah besar, maka I1 ini adalah NO. Sedangkan apabila kita menginginkan I1 ini dalam kondisi NC, maka tombol shift ini harus kita tekan lagi beserta dengan tombol yang mengarah ke atas. Baiklah, kita coba. Ini kita tekan, kemudian ini juga kita tekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Baiklah, jika kita perhatikan di sini yang tadinya huruf I-nya adalah kapital, I-nya besar, menjadi huruf I-nya adalah kecil, yang menandakan bahwa saat ini I1 dalam kondisi NC. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa I1 itu berfungsi sebagai stop, yang mana in-satunya adalah NC atau normally close. Selanjutnya kita geser kursor ini ke arah kanan dengan menekan tombol ini. Baik, kita tekan lagi. Nah, sampai kursornya yang tadinya berbentuk persegi menjadi berbentuk lingkaran seperti ini. Untuk selanjutnya saya membuat garis. Bagaimana cara membuat garis? Kita tekan lagi. Jadi untuk membuat garis, ini pastikan kursornya dalam bentuk lingkaran seperti ini, berbentuk lingkaran seperti ini. Kalau sudah berbentuk lingkaran seperti ini, baru kita bisa membuat garis ke kanan. Caranya bagaimana? Kita klik shift ini lagi, tahan, kemudian kita klik tombol ini yang mengarah ke kanan, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya membuat lagi fungsi input yang kedua. Bagaimana caranya? Kita tekan, untuk membuat fungsi input yang kedua, ini kursornya harus berada di garis. Jadi kursornya harus berada di garis yang ada di sini. Jadi harus kita geser lagi ke kiri satu langkah, kita tekan tombol ini. Sehingga kursornya menjadi tanda kotak atau persegi. Jadi intinya apabila kursornya itu berubah menjadi tanda kotak persegi, baru kita bisa membuat fungsinya. Apakah itu fungsi input atau output, atau mungkin auxiliary, atau mungkin timer, atau mungkin clock, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan membuat fungsi input yang kedua, yang mana fungsi input yang kedua ini nantinya adalah berfungsi sebagai NO, normally open, atau berfungsi sebagai tombol start. Langkahnya bagaimana? Kita tekan tombol shift ini,
kemudian saya tekan bersamaan tombol ini yang mengarah ke atas, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini masih I1. Bagaimana ingin mengubah menjadi input yang kedua? Kita tekan arah yang ke atas ini. Nah, maaf. Saya tekan shift, kemudian saya tekan yang arah ke atas ini. Nah, jika kita perhatikan di sini, bisa kita simpulkan bahwa I1 ini berfungsi sebagai input NC atau stop, sedangkan I2, I-nya ini adalah besar kapital, berarti input yang kedua ini posisinya adalah NO, normally open. Kita geser lagi ke sebelah kanan kursornya dengan mengklik ini, sehingga kursornya berubah menjadi tanda lingkaran. Jika sudah berubah menjadi tanda lingkaran, baru kita bisa membuat garis. Caranya bagaimana? Kita tekan tombol shift, kemudian saya klik tombol atau kita tekan tombol geser ke kanan. Baik, kita coba. Nah, ini kita tekan lagi sampai paling mentok. Jika sudah mentok, selanjutnya baru saya membuat output, fungsi output. Bagaimana caranya? Sama, kita tekan tombol shift lagi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jika kursornya masih berbentuk lingkaran, tentunya kita tidak bisa membuat fungsi. Jadi posisikan kursornya ini harus berbentuk persegi seperti ini. Baru kita bisa membuat fungsi. Baik, di sini saya akan membuat fungsi output. Kita tekan tombol shift, kemudian saya tekan juga tombol ke atas, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini jika kita perhatikan, di sini adalah tanda M, berarti ini adalah auxiliary internal. Ini harus diubah menjadi output. Caranya bagaimana? Kursornya ini saya geser lagi ke sebelah kanan, sehingga yang berkedip adalah yang M. Nah, setelah itu saya tekan lagi shift, saya tekan tanda mengarah ke atas. Kita coba. Ya, ini N, masih auxiliary. Kemudian selanjutnya saya tekan lagi ke atas. Nah, ini baru output. Key-nya ini adalah output dalam bentuk NO, normally open, di mana ini ada tanda seperti ini menandakan bahwa ini adalah posisi output untuk active on. Baik, selanjutnya saya membuat rangkaian penguncinya. Berarti harus kita turunkan ke line yang kedua. Nah, line kedua ini kan harus ada garis yang ke bawah. Bagaimana caranya? Baik, kita geser lagi kursornya sampai posisinya di sini ya. Kita coba. Kita tekan, kita geser kursornya, posisikan di garis. Nah, setelah di garis, maka kursor yang tadinya berbentuk persegi ketika di sini dia akan berbentuk lingkaran, yang menandakan bahwa ketika kursornya ini berbentuk lingkaran, kita baru bisa membuat garis. Baik, kita tekan shift, kemudian saya tekan arah ke bawah tombol ini ya. Jadi shift ini ditekan, ini juga ditekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian ini saya geser ke kanan. Seperti ini. Bagaimana jika ini terlalu banyak? Kita bisa menghapusnya dengan cara kita tekan shift, kemudian kita tekan ini tombol hijau menu delete. Baik, kita coba. Maaf, keliru. Saya kembali lagi. Config change, no. Baik, untuk menghapusnya posisikan di sini ya. Posisikan di sini, kita maaf, saya kebablasan. Nah, ini kita tekan shift, kita tekan tombol ini del.
Ini untuk menghapus. Saya posisikan di sini tadi. Nah, ini tandanya kotak, berarti ini saya bisa membuat fungsi. Saya coba di sini, shift, kemudian saya tekan tanda plus ke atas. Oke, I. Saya ingin membuat key N kecil key. Nah, cuman di sini belum saya tambahkan garis ya. Jadi di sini harus kita geser lagi ke sebelah sini, ke kiri. Di sini saya tambahkan garis thread ke atas. Saya ke atas kan, supaya terbentuk garis penghubung antara jalur yang line 1 ke line 2. Selanjutnya saya letakkan di sini kursornya. Oke, saya turunkan, saya geser ke sebelah sini. Nah, ini tanda sudah menjadi berubah, kursornya sudah berubah menjadi lingkaran. Saya klik shift, kemudian saya tarik dengan cara menekan tombol ke atas, maka yang akan terjadi bentuknya seperti ini. Nah, berarti sudah jadilah rangkaian DOL, yang mana I1 ini posisinya adalah input sebagai stop NC, sedangkan I2 ini adalah input NO yang berfungsi sebagai tombol start, sedangkan ini adalah output Q1, dan Q1 yang ada di sini adalah rangkaian penguji.